Ada satu kelemahan yang sekarang ini kita miliki yang terus terang sangat-sangat disayangkan sekali. Bahkan Maulana Ibrahim Deula Damat Barokatuh dalam beberapa kali istima dan kesempatan beliau bayan, beliau menyampaikan hal ini terus menerus, yaitu mengenai hubungan kerja dakwah ini dan juga para pekerja dakwah terhadap ilmu dan ulama. Inilah yang menjadi satu kerisauan yang sangat-sangat disayangkan. Mengapa? Karena apa yang menjadi arahan, bahkan menjadi sifat, karakter, tabiat para masyaikh-masyaikh terdahulu, bagaimana sikap mereka, hubungan mereka dengan para alim ulama, itu demikian dekat, demikian akrab. Mereka betul-betul meletakkan diri mereka itu kepada para alim ulama. Langkah-langkah apapun yang dibuat oleh para masyayikh dakwah itu senantiasa berdasarkan nasihat-nasihat para alim ulama juga. Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih, semua para hadraji, para ulama-ulama dakwah tabligh ini begitu akrabnya, begitu dekatnya dengan para alim ulama. Kita bisa mengetahui hal itu dari kisah-kisah kehidupan mereka, biografi, riwayat hidup mereka. Semua itu tertulis dengan jelas bagaimana hubungan mereka. Seandainya mereka tidak bisa bertemu langsung, maka puluhan, ratusan surat yang mereka selalu kirim kepada alim ulama tersebut, entah menceritakan, entah mengkarguzarikan, ataupun mereka bertanya, melaporkan dan sebagainya. Artinya setiap hal ihwal dalam tabligh ini, alim ulama kita, para masyayikh kita tidak pernah lepas dari nasihat dan bimbingan alim ulama pada saat itu. Nah, tradisi dan sikap sifat yang demikian ini sangat sayang sekali tidak berkembang diikuti dengan baik pada diri kita. Hubungan kerja dakwah ini tidak begitu mesra sebagaimana yang diharapkan. Dari mulai muhala-muhala, masjid-masjid dan musola, kemudian halaqah, kemudian juga markas-markas di provinsi-provinsi sampai ke tingkat nasional, ini masih sangat minim. Kurangnya hubungan yang akrab, hubungan yang mesra dengan para alim ulama. Ta'zim kepada ulama, jangankan kepada orang-orang baru, orang-orang lama pun banyak yang lemah dalam masalah ini. Padahal bagaimana dahulu luar biasanya hubungan para masyayikh, hubungan Maulana Inamul Hasan dengan Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dengan Maulana Zakaria rahmatullah alaih sendiri, dan ulama-ulama ketika itu, semuanya berjalan dengan luar biasa, baik, indah, bagus, cantik. Nah, inilah titik yang sangat-sangat perlu untuk diislah, diperbaiki. Kadang-kadang ulama-ulama mereka masih bersandar pada informasi yang sepihak. Mereka pasti mengetahui, mereka mendapatkan informasi mengenai dakwah tabligh itu, namun sayangnya bukan dari sumber ahli dakwah itu sendiri, dari sumber-sumber yang lain, sehingga berita-berita mengenai dakwah tabligh ini masih dianggap miring oleh sebagian alim ulama. Maka ada poin kerja khidmat atas ulama, yaitu betul-betul sangat ditekankan dalam usaha dakwah ini, supaya ada ikatan yang luar biasa antara dakwah tabligh ini dengan para alim ulama. Malah Maulana Ibrahim Damat Barokatuh beliau bayankan, beliau katakan, apa yang seharusnya dicapai oleh jamaah dakwah tabligh ini dalam 100 tahun setelah dimulainya usaha dakwah ini oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, 100 tahun itu sudah tiba, sudah waktunya. Tapi apa yang didapatkan menjadi lambat, belum tercapai, disebabkan karena kurangnya perhatian para ahli dakwah, para karkun, orang-orang yang sudah kenal dalam usaha dakwah ini sangat lemah dalam urusan ilmu dan ulama, dalam urusan ilmu dan zikir. Ini menjadi satu catatan penting karena berkali-kali diulang, di mana
apa yang seharusnya dicapai setelah 100 tahun usaha dakwah wa tabligh ini dimulai oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi rahmatullah alaih, dan seharusnya sudah tiba saat ini, tapi dikarenakan lemahnya kita dalam ilmu ma'azikir, dalam ilmu dan ulama, maka apa yang diharapkan belum dapat terjadi pada saat ini. Inilah satu introspeksi dan muhasabah atas diri kita, supaya kita lebih lagi bertawajuh, terutama dalam urusan ilmu, urusan zikir, kepada ulama, bagaimana kita bersikap, berkhidmat dengan hati yang tulus, dengan rasa ta'zim yang betul-betul. Bukan hanya karena aturan, karena arahan, tapi memang ada satu kecintaan, ada satu mahabbah yang luar biasa terhadap alim ulama. Mudah-mudahan hal ini menjadi satu pemicu bagi kita untuk senantiasa dekat dengan alim ulama, berkhidmat kepada mereka, meminta nasihat mereka, selalu dalam bimbingan dan arahan para alim ulama. Itu pasti akan menjadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan.